Halo, selamat malam. Saya Cliff Koardinata. Pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai nilai waktu dari uang. Untuk memudahkan pembahasan, saya memulai dengan ilustrasi terlebih dahulu. Ya, ilustrasinya seperti ini. Bayangkan kita mempunyai uang di tangan sebesar 100 dolar. 3 tahun lagi uang ini menjadi berapa? Ya, kalau kita letakkan di bawah bantal, ya tidak akan berubah, gitu ya. Atau kita letakkan di celengan apa, celengan dari celengan apa itu, dari tanah liat ya, ya tidak berubah. Tapi jika uang 100 dolar ya dibungakan atau diinvestasikan dengan tingkat bunga 10% setahun, maka dalam waktu 3 tahun menjadi berapa? Ya, kita lihat dengan cara manual terlebih dahulu. Ya. Caranya kalau pada umumnya biasa aja, ya, cara biasa. Artinya 100 dolar ditambah 100 dolar kali 10%. Ya. Pada tahun berikutnya, coba sama aja. 110 dolar yang tahun 1 ditambah 10% kali 110 dolar. Di tahun ketiga, ya 121 dolar ditambah 121 kali 10%. Hasilnya menjadi 133,10. Wow, uang yang dari 100 menjadi 133,10. Itulah nilai waktu dari uang. Ya, uang yang kita pegang dari yang cuma 100 dolar dalam waktu 3 tahun dengan bunga 10% dapat berubah menjadi 133,1. Ada keuntungan 33,1%. Nah, kalau itu hanya 3 tahun, ya si pilih gampang. Ya coba. Kalau ternyata sampai 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Waduh, ya. Ya kalau ada Excel sih masih lumayan gampang ya, tinggal di copy paste selesai. Ya, tapi kalau tidak ada bagaimana? Nah, ini kita akan coba ya. Atau kalau ada Excel yang lebih mudah bagaimana? Nah, kita bisa pakai rumusnya Excel begitu ya. Ya, nah ini kita akan coba sekarang ya, satu demi satu. Yang pertama nilai masa depan. Ya, oke. Sebelum saya bahas ini harus saya kenalkan dulu tokoh-tokohnya, gitu ya. Tokohnya yang pertama present value. Ya. Artinya adalah nilai sekarang, bukan arti ya. Terjemahannya adalah nilai sekarang. Future value terjemahannya adalah nilai masa depan. Rate atau I itu bunga, tingkat bunga bank, biasanya setahun ya. Kemudian bukan cuma bank, bisa juga tingkat bunga lainnya ya. Kemudian NPER, periode. Periodenya berapa tahun? Kalau di kasus ini 3 tahun. Kemudian PMT, pembayaran per tahun. Cuma di kasus ini masih belum ada ya. Ini maksudnya adalah kalau kita tiap tahunnya menambah uang ya, misalkan ditambahin 20 dolar, 20 dolar. Nah, hasilnya seperti apa? Ya, cuma kita tidak bahas dalam kesempatan ini. Kemudian mungkin ada hal lain N mungkin ya. N itu apa? Itu sama dengan periode. Oke, kita mulai bahas nih sekarang. Nilai masa depan. Ya. Bayangkan seperti ilustrasinya sama ya dengan yang sebelumnya, cuma ini kita akan pakai rumus gitu ya. Periodenya 3 tahun ya. Bayangkan kita sekarang punya uang 100 dolar, kita akan simpan 3 tahun dengan bunga 10%. Berapakah future value-nya atau nilai masa depan dalam waktu 3 tahun? Ya, kita lihat sekarang
Satu, kita pakai rumus Excel, manual terlebih dahulu. Rumusnya adalah future value N. Future value pada tahun keberapa? Ketiga. Sama dengan present value. Sekarang ya, ditambah 1 plus I. Bunganya pangkat N. Ya, kita bisa coba. Ya, kebetulan sudah otomatis kalau saya ya, tapi nggak apa-apa, saya cobakan 100 ya dikali present value-nya. Oh, tadi itu 100 present value ya. Dikali 1 plus bunganya berapa persen? 10%. Pangkat itu caranya pakai caping ya, topi caping ya. Di mana topi caping ya. Ya. Nah, ini ya. Pangkat 3. 133,10. Sama kan ya dengan ilustrasi tadi? Cuma kan ini dihitung satu. Nah, kalau ini pakai rumus beres. Ya. Oke, itu cara manual. Kalau pakai Excel lebih gampang lagi. Kalau di Excel ada rumusnya yang namanya sama dengan FV, future value, FV ya. Nah, untungnya kalau di Excel sudah ada contekannya nih, rate and per dan sebagainya. Kita tinggal ngikutin aja. Rate-nya berapa persen? Gampang. Bunganya berapa persen? 10%. Beres. Periodenya berapa tahun? Oh, kita bikin future value-nya 3 tahun. Untuk 3 tahun ke depan. Beres. PMT yang di atas ini tadi, ya belum ya. Kita belum bahas PMT. Ya, nggak ada berarti ya PMT-nya. Oke. Kemudian present value-nya berapa? Oh, uang yang kita pegang sekarang $100. Oke, beres. Nah, hasilnya sama 133,10. Cucok. Oke ya. Sekarang kita akan bahas berikutnya. Nilai sekarang. Case-nya seperti apa? Kita balik ceritanya. Saya pengen punya uang 133,1 dalam waktu 3 tahun. Dengan tingkat bunga yang mungkin bisa saya hasilkan 10%. Gampang lah, 10% setahun tuh gampang gitu ya. Kalau gitu saya harus punya uang berapa sekarang? Gitu ya. Nah, kita lihat nih caranya. Rumusnya adalah present value N. Ya, present value pada tahun N. Ya, present value N sama dengan future value ditambah 1 plus I bunga pangkat N. Ya. Kemudian kita lihat ini. Ya, kalau ini kan sudah saya tuliskan. Biar percaya, saya buat sendiri nih. Ya. Future value. Oke, 133,1. Dibagi berapa? 1 plus I. I-nya berapa? 10%. Oke. Kemudian dipangkat N. Nah, kita lihat pangkat N. N-nya berapa tahun? 3 tahun. $100. Loh, kalau pakai rumus Excel bagaimana? Itu kan manual. Wah, lebih gampang lagi. Ya, namanya rumus Excel. Tinggal tulis PV. Ya, muncul tuh contekannya. Rate-nya berapa persen? Kita cari nih, 10%. Tinggal tulis. Periodenya berapa tahun? 3 tahun. Ya, PMT atau P pembayaran tiap bulan nah, belum ada ya, belum ada. Kita belum ke sana. Kemudian future value-nya, masa depannya 133,10. Kita lihat BIM salah BIM jadi apa? Iya, 100. Ya ini supaya nggak minus makanya di angka ini biasanya saya tambahkan minus ini ya, supaya nggak hasilnya nggak minus ya. Oke. Ya, hasilnya berapa? 100. Cocok sama yang sebelumnya tadi ya, bahwa kalau kita punya uang $100 disimpan 3 tahun dengan tingkat bunga 10% setahun ya, hasilnya kita harus menyimpan uang, kita harus punya uang di awal sebesar $100 untuk mencapai uang 133,1 dengan bunga 10% dalam waktu 3 tahun. Lanjut ya.
Untuk berikutnya, saya akan membahas mengenai tingkat bunga. Case-nya sama, ya. Cuma bedanya kita sedang mencari tingkat bunga. Ceritanya bagaimana? Uang yang sekarang, bayangkan uang yang kita pegang sekarang adalah $100. Lah, coba lihat di sini ya. $100. Saya mengharapkan future value-nya sebesar $133,1 dalam waktu 3 tahun. Ya, mungkin saya akan menikah jika saya punya uang $133 dalam waktu 3 tahun. Wah, kalau gitu saya harus cari proyek yang bunganya berapa setahun. Oh ya 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 ya. Saya harus cari berapa ini? Nah, kita sekarang pakai rumus yang Excel dulu. Rumus Excel ini RRI dalam kurung periode dibagi PV, kemudian bukan dibagi ya, koma PV, koma FV. Ya, coba sekarang. Enak pakai Excel ya. Langsung muncul contekannya. And pair, periodenya berapa tahun? 3 tahun. Gampang. Present value-nya 100, gampang. Future-nya 133,10 di enter. Blar, beres 10%. Manualnya, wah ya tinggal ngikutin aja. Ya, rumus sudah ada, tinggal ikut. Ya, I sama dengan, nah, tuh, future value dibagi present value dipangkat 1/n min 1. Beres. Nanti kan coba aja nanti di rumah. Hasilnya pasti 10%. Bacanya bagaimana? Oh ya, sama seperti tadi bahwa jika saya punya uang $100, saya pengen menjadi 133,1% dalam waktu 3 tahun, maka saya harus cari proyek yang menghasilkan 10% dalam setahun. Ya, simple. Hidup jangan dibikin susah ya. Kemudian lanjutannya ini. Menghitung jumlah periode N. Ya, ceritanya gimana? Ya, bayangkan kita sekarang punya uang $100, kita mengharapkan di tahun tertentu kita punya uang 133,1. Saya renungkan saya bisa kok mendapat tingkat bunga 10% setahun itu gampang gitu ya. Kalau gitu berapa tahun yang saya butuhkan untuk mencapai $133,1. Dari $100 menjadi 133,1 dalam waktu berapa tahun dengan tingkat bunga 10%. Oke, caranya satu, kita pakai rumus Excel. Rumusnya adalah P duration. Ya, P duration. Sekali lagi, begitu kita pencet bukan pencet ya, kita tulis P duration, yang muncul adalah contekannya. Rate. Rate-nya berapa persen? 10%. Present value 100. Future value 133,1. Beres. Berarti 3 tahun hasilnya. Ya. Kemudian Excel manual. Saya pengen manual, gampang. Tapi ada 3 langkah untuk manual ya. Langkah pertama adalah future value dibagi present value. Ya, ini sudah langsung saya pakai rumus ya. Future value ini F41 dibagi C41 ya. Atau 133,1 dibagi 100 ya. Hasilnya bagaimana? 1,33,1. Kemudian step 2, 1 plus I. 1 plus 10% menjadi 1,10. Oh, enggak pakai persen ya, 1,10. Step ketiga. Step ketiga adalah 1,33 yang di step 1 ini dilogkan. Dibagi yang step kedua, coba dilihat 1,10 ini dilogkan juga. Ya, mungkin kalau yang masih bingung gini, sama dengan log ya dibagi 1,331
dibagi log dikurung buka ya. Berapa tadi? 1,10 ya. Nah, hasilnya 3 tahun. Cara membacanya bagaimana? Gampang saja. Kalau saya punya uang $100, saya butuh waktu 3 tahun untuk mencapai atau untuk mempunyai uang $133,1 asalkan tingkat bunganya sebesar 10%. Ya, jadi simpel sekali teman-teman. Jangan dibuat pusing ya. Zaman sudah semakin modern gitu ya. Rumus sudah semakin mudah didapatkan dan kemudian rumus Excel juga sudah semakin memudahkan hidup kita. Yang penting kita terus belajar ya. Sehingga nanti kita bisa lebih pintar daripada komputernya. Jangan sampai komputer lebih pintar daripada kita. Ya punya komputer canggih tapi nggak bisa pakai. Sayang sekali ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Sampai ketemu. Bye-bye.